Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raditya Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita melihat apa yang terjadi pada generasi harapan bangsa, terutama di Indonesia gitu ya, kita kadang-kadang sedih gitu ya. Apalagi mereka yang akhirnya terjerumus dalam narkoba. Dan yang sangat disayangkan adalah ada akhirnya sebagian anak-anak gitu ya Indonesia yang masih kecil-kecil gitu yang aduh masa depannya masih panjang banget, masih terbuka luas gitu ya. Akhirnya terjerumus juga ke dalam narkoba. Nah, ini menjadi PR bersama ya, tidak hanya pemerintah, kita orang tua, keluarga dan lingkungan juga harus menjaga dan melindungi supaya anak-anak ini bisa jauh atau terbebas dari narkoba. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu lindungi anak dari bahaya narkoba, karena narkoba ini sangat berbahaya gitu ya untuk anak-anak. Nah, ngomongin tentang anak-anak, masa depan dan cara melindungi diri, kita akan membahas terlebih dahulu fakta seputar gimana sih cara mengajarkan anak tentang perlindungan diri. Kita lihat yang pertama pemirsa. Memperkenalkan anggota tubuh. Nah, ini penting ya, selain memang mungkin nanti ada pelajaran tersendiri di sekolah, tapi kan mungkin kalau sekolah lebih ke biologinya gitu ya, tentang anggota-anggota tubuh, tapi kita lebih ke ya biologinya juga ada tentang anggota tubuh dan fungsi masing-masing anggota tubuh supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Karena ini misal tangan untuk ini, kaki untuk ini, nah di bagian perut, nah segala macam. Nah ini harus dijelaskan dengan sangat hati-hati kepada anak-anak kita bahwa ini adalah anggota tubuh yang ya bisa terlihat, ini yang tidak boleh terlihat dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Sampaikan batasan-batasan. Nah, ini berkaitan dengan anggota tubuh tadi ya. Batasan-batasan ini sebenarnya ruang lingkupnya juga lumayan luas ya. Yang pertama kalau dari anggota fisik ya, tidak kemudian ketika ketemu sama orang asing, terutama ketika ketemu sama orang dewasa gitu ya, ketika ada yang mencoba memegang gitu ya, apalagi di daerah-daerah yang tadi sudah disebutkan di poin pertama ya. Ini anggota yang boleh terlihat, ini anggota yang tidak terlihat, ini yang mungkin bisa dipegang sama orang lain, ini nggak boleh dipegang. Jadi kita sebagai orang tua benar-benar harus memberikan batasan-batasan gitu ya. Batasan-batasan di mana anak kita ngerti gitu bahwa tidak semua anggota badan dalam tubuh si anak ini boleh dipegang atau disentuh sama orang lain. Jadi memang benar-benar batasan itu menjadi sangat penting. Kita lanjut poin yang ketiga pemirsa. Ajarkan anak berkata tidak. Nah ini sering kali ya. Terkadang kita orang tua mengajarkan anak untuk ramah, untuk sopan, untuk akrab sama orang lain. Betul, tidak ada salahnya karena memang kita mengajarkan bagaimana rasa empati kepada orang lain gitu ya. Tapi di satu sisi juga kita harus waspada gitu. Kita juga harus mengajarkan ke anak kita, oke, Dek belajar untuk mengatakan tidak ya, terutama untuk orang-orang asing yang belum kita kenal atau orang yang menawarkan sesuatu. Kadang kan kalau kita lagi ke mall atau kemana gitu ya, anak-anak kadang-kadang ketemu sama orang yang entah itu nawarin permen kek atau nawarin apa gitu. Itu kan kita nggak ngerti ya, bukannya suuzon sih. Cuman kan kita harus lebih waspada dan ajarkan anak untuk berkata tidak. Daripada nyesel di akhirnya, lebih baik ajarkan untuk ngomong say no gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Ajarkan cara melawan di situasi yang tidak aman. Nah ini juga menjadi hal yang sangat penting karena polosnya anak ya, nature-nya anak ya, memang alaminya anak ini kan memang masih ya polos-polos, nggak kepikiran bahwa ada orang mau jahat sama mereka. Tapi mungkin kita bisa mengenalkan satu situasi deh, nanti kalau ada begini, ada harus bilang ya atau teriak gitu. Atau bilang ke mama, bilang ke papa, nanti teriak gini segala macam. Kayaknya orangnya nggak baik. Nah ini menjadi harus satu situasi yang harus diketahui oleh anak. Karena selama ini juga kita pernah atau mungkin bahkan sering gitu ya. Kita melihat anak pulang sekolah dijemput sama orang yang lain gitu ya, yang bukan orang tuanya atau neninya ya, atau mungkin mbaknya gitu, dan akhirnya diculik. Nah sementara anak nggak kepikiran bahwa mereka harus teriak dan lain sebagainya. Ini sebenarnya situasi yang tidak aman, orang asing yang menjemput. Nah itu harus menjadi catatan penting ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Didik agar selalu terbuka ke orang tua. Memang di zaman seperti sekarang ya agak susah untuk kemudian mencoba berdiskusi sama anak karena mereka terlalu asik dengan gawainya atau gadgetnya. Tapi tidak ada salahnya untuk kemudian at least seminggu sekali deh gitu ya. Atau ketika pas lagi ada ya kejadian tertentu, ajarkan anak untuk selalu bilang, selalu
diskusi sama orang tuanya, sama mama papanya gitu ya, ayah bundanya di rumah. Kalau ada apa-apa langsung diskusi ya dek, langsung ngomong. Karena dengan begitu mereka bisa mencari solusi yang tepat untuk anaknya seperti apa. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan anak cara perlindungan diri, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa cara untuk mengajarkan tentang perlindungan anak sedari dini ya. Karena ya mungkin Anda sering melihat ya, apalagi beberapa, ya kayaknya baru semalam saya lihat ada satu video ya di salah satu pusat perbelanjaan gitu ya. Di kawasan Tangerang ada bapak-bapak dituduh gitu ya karena memegang bagian penting dari anak perempuan yang ada di mall tersebut gitu. Nah, ini menjadi perhatian bersama. Penting bagi kita untuk mengajarkan ke anak kita bagaimana cara melindungi diri, karena ini bisa dibawa sampai dewasa nanti ya. Nah, untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Suzana Juwita, MPSI psikolog dan praktisi terapi bermain dari Meliora Consulting and Learning Academy. Selamat pagi Miss Susan, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Matt. Kabar baik. Kabar baik ya Miss ya. Oke Miss, kita ketemu lagi ya setelah berapa purnama kita nggak ngobrol ya. Oke. Oh, cinta sama Rangga jadinya. Oke, Miss Susan, ini kan lumayan happening lagi ya, viral lagi nih beberapa kasus. Mungkin Miss Susan juga sempat melihat juga ada video bapak-bapak di satu mall gitu ya di kawasan Tangerang Selatan gitu. Dan beberapa video yang lain sih mungkin kita juga sering melihat. Nah, ini kan miris banget ya. Kita sebagai orang tua juga kadang-kadang was-was meskipun ada orang yang bilang ya itu gemes gitu. Tapi kan gemes mungkin ada batas-batasannya juga ya gitu. Kita bahas gimana cara mengajarkan anak tentang perlindungan diri. Yang pertama adalah memperkenalkan anggota tubuh. Sebenarnya yang dimaksud dengan memperkenalkan ini hanya ngenalin ini aja, ini tangan, ini. Itu apa? Ada manfaat yang lainnya sih, Miss? Oke, sebaiknya untuk anak usia dini itu memang dikenalkan mulai dari anggota tubuh gitu dan fungsinya. Namun untuk memperkenalkan ini sebaiknya juga menggunakan istilah ilmiahnya. Misalnya menyebut organ kelamin laki-laki dengan istilah aslinya yaitu penis, dan organ kelamin perempuan dengan istilah vulva. Agar anak mulai terbiasa dari kecil, sehingga saat nanti membahas tentang pendidikan seks di usia lebih lanjut, sesuai dengan usianya, itu tidak merasa tabu. Okay. Jadi bisa dengan permainan-permainan sederhana yang rileks aja, yang santai, yang menyenangkan sesuai dengan usia anak. Misalnya dengan bermain pakai puzzle, lalu pakai poster, lalu pakai flashcard atau kartu bergambar, seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan kan mungkin selama ini masyarakat Indonesia masih agak tabu ya nyebut-nyebut daerah situ gitu. Apalagi kalau ngomongin pendidikan seksual sedari dini. Tapi sebenarnya penting nggak sih Miss untuk mengajarkan tentang sex education sedari dini ke anak-anak gitu? Oke, itu penting banget sebenarnya Mas. Karena memang anak perlu dibekali kemampuan untuk bisa melindungi diri. Dari misalnya orang-orang yang mungkin berniat kurang baik seperti itu, sehingga saat dibekali dari dia kecil, dia sudah mulai terbiasa untuk membedakan, oh ada batasan-batasannya saat berinteraksi sama orang lain gitu. Nggak semua orang misalnya bisa memegang bagian tubuhku seperti itu, terutama orang asing. Oke ya, jadi memang penting ya, tergantung dari point of view yang mana nih, sudut pandang yang mana ya kita ngomongin tentang bagian tubuh gitu. Yang selanjutnya kedua adalah sampaikan batasan-batasan. Nah, batasan-batasan yang dimaksud di sini, batasan yang seperti apa sih Miss untuk perlindungan diri? Oke, kalau untuk anak-anak yang lebih kecil bisa juga disampaikan batasan-batasan mengenai organ-organ mana yang boleh disentuh dan organ-organ mana yang tidak boleh disentuh. Misalnya organ yang tidak boleh disentuh adalah organ reproduksi seperti itu, lalu ada bibir, lalu sebutan juga organ yang boleh disentuh, misalnya tangan saat bersalaman, misalnya memberikan tos, dan kaki saat mengobati luka, seperti itu. Kepala saat membelai tanda sayang. Jadi dia butuh diedukasi sentuhan mana yang boleh dan area mana yang boleh
dan sentuhan mana yang tidak boleh. Serta siapa saja yang kira-kira boleh menyentuh area privasi mereka. Misalnya dokter saat melakukan pemeriksaan seperti itu dengan pengawasan orang tua, ayah atau ibu atau pengasuh saat memandikan atau saat membantu membersihkan ketika buang air seperti itu. Jadi memang tahu ya batasan-batasan ini yang boleh nggak boleh gitu ya, dan orang mana yang boleh dan orang mana yang tidak gitu, apalagi yang nggak dikenal. Oke, yang selanjutnya adalah ajarkan untuk berkata tidak. Tidak di sini dalam hal yang bisa mengancam mereka atau gimana, Miss? Oke, untuk berkata tidak sebenarnya maksudnya untuk anak tuh lebih terbiasa untuk menolak. Kita kan biasanya kalau di Indonesia cenderung ada rasa sungkan begitu ya, terutama menolak untuk kepada ajakan orang dewasa atau orang yang lebih tua seperti itu, sehingga memang anak perlu dibiasakan dari kecil, mulai dari keluarga dulu untuk berkata tidak. Contoh yang paling sederhana misalnya ketika ada anak yang menolak untuk dicium gitu, jadi orang tua sedapat mungkin diharapkan bisa menghargai privasi anak dan bisa menghargai pendapat anak. Aku nggak mau dicium seperti itu, atau stop dong, berhenti menggelitiki aku gitu ya, aku udah nggak nyaman nih. Jadi mulai di stop, sehingga anak juga belajar untuk oh ini batasan aku gitu, lalu pendapatku memang dihargai seperti itu dan didengar oleh orang tua. Ya, jadi memang belajar untuk berkata tidak ya pada anak-anak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah ajarkan cara melawan di situasi yang tidak aman. Nah, melawan kan mungkin di pikiran orang melawan tuh nggak bagus ya, karena kan identik dengan berantem lain sebagainya. Tapi melawan di sini kan di situasi yang tidak aman. Gimana cara ngomong ke anaknya nih, Miss, melawan di situasi yang tidak aman gitu? Untuk melawan di sini sih lebih ke proteksi diri yang ditekankan di situ, terutama saat berhadapan dengan orang asing yang tidak dikenal. Apalagi melakukan sesuatu yang kira-kira mengancam, misalnya mau memegang daerah-daerah misalnya bibir, daerah bokong, payudara seperti itu. Itu kan daerah-daerah memang dari awal kita sudah ajarkan tidak boleh disentuh. Ketika ada orang yang mau memegang area privasi mereka, ajarkan anak untuk berteriak sekencang-kencangnya sehingga bisa menarik perhatian orang di sekelilingnya, atau lari gitu, atau meminta bantuan kepada petugas misalnya yang berseragam seperti itu. Serta juga batasan mengenai kira-kira dia tidak boleh nih menerima makanan atau apapun gitu ya, iming-iming dari orang yang tidak dikenal, seseru apapun ajakan itu. Ya kadang-kadang kan banyak ya yang ngasih permen, ngasih makan, taunya diculik. Aduh, nauzubillah ya, itu serem banget ya. Jadi memang benar-benar anak harus diajari ya. Oke, yang terakhir yang juga nggak kalah penting adalah ajak anak untuk diskusi kalau semisal mereka nemuin atau ngalamin kejadian apa. Seberapa besar sebenarnya peran diskusi antara orang tua dan anak, karena anak zaman sekarang kayaknya udah enak belum sih untuk diajak diskusi gitu, Miss? Oke, untuk membangun diskusi sebenarnya mulai dari kecil. Itu perlu ditanamkan dari kecil sehingga ada koneksi, ada kedekatan antara orang tua dan anak gitu ya. Anak mulai nyaman untuk bercerita. Mungkin dari hal yang sederhana, hal sehari-hari. Misalnya, adek gimana di sekolah, ada kejadian apa hari ini, atau belajar apa, atau tentang keseharian dia yang lain begitu. Kalau memang dia sudah dibiasakan untuk cerita, kita membangun komunikasi yang baik, mudah-mudahan itu akan tertanam gitu sampai dewasa. Sekalipun ada hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, biasanya anak akan cerita. Namun yang perlu diwaspadai saat anak cerita itu reaksi orang tua. Begitu. Diharapkan orang tua itu bisa menunjukkan sikap yang netral. Jadi memang tidak ada marah, membentak, atau melakukan sesuatu yang kira-kira membuat anak merasa takut. Oke, jadi memang diskusi ini sifatnya sama-sama ngobrolin supaya anak juga nggak merasa tersudutkan dan anak juga terbantu atas masalahnya gitu ya.
Oke, Miss Susan terima kasih sudah berbagi. Semoga ini menjadi insight yang baru ya. Meskipun topik hari utama hari ini adalah tentang narkoba, memang selain narkoba juga bahaya yang lain mengintai anak-anak kita ketika masih ada di tempat umum. Terima kasih Miss Susan, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Sama-sama, terima kasih Mas. Terima kasih kembali Miss. Oke pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafmily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Ini menarik sekali ya pemirsa. Hari ini kita bersama belajar ya, terutama untuk ayah bunda, orang tua di rumah tentang anak. Bahaya itu mengintai gitu ya. Mulai tadi bahaya bagaimana tentang sentuhan fisik, kemudian bahaya narkoba yang selalu mengintai ya. Aduh, sekarang kalau ngeliatin berita-berita tentang anak yang terjerumus dalam narkoba, aduh, kita cuma bisa geleng-geleng kepala ya, sampai sejauh itu gitu. Nah, kita harus melindungi anak-anak kita supaya bisa terjauh deh dari narkoba. Kita juga sebagai orang tua harus menjadi role model ya, harus menjadi contoh tauladan untuk anak-anak kita. Nah, untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Bapak Doni Kusuma A selaku pemerhati pendidikan dan juga founder dari Pendidikan Karakter Education Consulting. Selamat pagi Pak Doni, apa kabar? Selamat pagi Mas Mat, terima kasih, kabar baik, puji Tuhan, semoga semuanya sehat ya. Ya, amin, semoga semuanya sehat Pak Doni dan keluarga dan anak-anak seluruh Indonesia juga sehat ya Pak ya, Iya, amin, itu betul, doa harapan kita ya, kita. karena mereka adalah ya generasi harapan bangsa ya, apapun kondisinya sekarang, semua tetap harus dikemas sebaik mungkin supaya Indonesia ini tetap berjaya ke depannya dipimpin oleh mereka, Betul. seperti itu. Tapi mau tidak mau juga kita tidak bisa menutup mata bahwasanya yang terjadi sekarang adalah banyak anak-anak Indonesia yang akhirnya terjerumus ke dalam narkoba gitu Pak Doni. Nah, bagaimana Pak Doni sebagai pengamat pendidikan gitu ya, juga founder dari Pendidikan Karakter yang memang untuk mengedukasi anak-anak Indonesia menjadi generasi yang lebih baik, melihat fakta bahwasanya banyak anak-anak Indonesia yang akhirnya terjerumus ke dalam narkoba Pak Doni? Iya, pertama-tama kita perlu prihatin ya dan waspada sekaligus karena sejak tahun 2018 sampai sekarang itu grafik mereka yang terjerat narkoba itu selalu naik. Dan belakangan sebenarnya sejak tahun 2020 ya, ketika saya pernah menjadi guru di sebuah sekolah di Jogja pun narkoba ini juga sudah mengancam atau mulai masuk ke pintu gerbang sekolah. Jadi bukan hanya dulu, kalau dulu lewat anak-anak SMA, SMK, tetapi belakangan ini situasinya lebih memprihatinkan karena mereka mulai masuk mencari calon korban mulai dari yang SMP bahkan di sekolah dasar. Jadi ini memang harus menjadi keprihatinan kita semua, para ya orang tua, juga para pengelola sekolah, satuan pendidikan dan tentu saja pemerintah ya, terutama pemerintah daerah ya, karena di era otonomi daerah ini tugas untuk mengamankan, melaksanakan pendidikan itu ada di pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota. Jadi memang ini sesuatu yang sangat memprihatinkan dan memang harus menjadi keprihatinan bersama ya. Setiap 26 Juni kita memperingati Hari Narkotika Internasional itu karena untuk mengenang banyak korban, bukan hanya kita. Jadi narkotika ini kan bandar-bandarnya, mafianya ini bukan hanya di tingkat lokal. Jadi ini ada semacam persoalan global yang memang ini ada urusan dengan dunia bisnis, ada politik, dan tentu saja banyak yang kemudian menjadi korban ketika tidak terlindungi, terutama anak-anak. Nah itu dia ya, karena akhirnya anak-anak ini jadi objek penderita gitu, yang dari bisnis yang global gitu kan, dampaknya ke anak-anak gitu, ini sangat disayangkan sekali. Tapi di luar itu sebenarnya faktor apa saja sih Pak Doni yang akhirnya membuat seseorang, mungkin terutama anak-anak ini akhirnya masuk dan bisa terjerumus ke dalam itu? Karena kan notabene kalau kita ngomong anak-anak ya mereka masih belum paham-paham banget ya seputar narkoba. Apa sih faktor yang biasanya paling dominan Pak? Ya memang yang paling dominan itu sebenarnya ada faktor lingkungan dan faktor individual ya. Kalau faktor lingkungan itu bisa jadi anak masuk dalam pergaulan yang salah. Kalau teman-temannya sudah pengguna narkoba, tekanan rekan sebaya, tekanan-tekanan rekan sebaya ini sangat besar sekali di kalangan anak-anak yang sedang mencari identitas. Jadi bisa jadi faktor lingkungan dan kemudian anak bisa jadi dipaksa
diancam, dan bisa jadi ada yang dengan modus anak itu dijebak. Ini dari faktor lingkungan. Tetapi dari faktor individu sebenarnya juga ada. Misalkan ada anak karena di dalam masa pancaroba, misalkan anak SMP, anak SMA awal, itu kan proses pencarian jati diri. Maka dia ada rasa ingin untuk mencoba ketika ada godaan dari teman-temannya. Bahkan juga ada yang merasa tampil beda karena dengan memakai itu mereka merasa lebih percaya diri. Ini nanti terkait dengan persoalan psikologis ya. Jadi ketika anak itu kurang percaya diri, ada teman-teman yang mengatakan, udah kami aja pakai narkoba ini aja bisa lebih percaya diri, kamu coba aja pakai, nanti kamu kan ikut percaya diri seperti kami. Nah, tekanan-tekanan kelompok seperti ini juga akan mempengaruhi psikologi anak, apalagi psikologi sosial ya. Dan kalau dari sisi psikologisnya sebenarnya ada faktor anak itu tertekan, stres, depresi, atau dia cemas dengan situasi-situasi tertentu. Memang dalam arti tertentu ada faktor genetik, artinya begini, ada orang tua yang memang keluarga pemakai ya, jadi dalam faktor lingkungan itu salah satunya ada keluarga pemakai, atau kita biasa menyebutnya dengan toxic parent. Jadi memang di lingkungan keluarga itu, satu keluarga itu sudah terpapar narkoba. Nah, anak-anak yang terlahir dari keluarga yang seperti ini, suami istrinya sama-sama terpapar narkoba, bisa jadi secara genetik itu mewarisi, tetapi ini kan tetap perlu penelitian yang lebih lanjut. Tetapi ada indikasi faktor genetik, yaitu dari keluarga yang pecandu, kemungkinan besar anak-anaknya juga akan punya keinginan untuk menjadi pecandu. Tetapi ini sebenarnya menurut saya lebih pada faktor lingkungan juga ya, selain mungkin dari segi genetik, secara saintifik memang perlu dibuktikan apakah itu ada, karena saya tetap percaya ada semacam kemerdekaan, kebebasan dalam diri individu untuk bisa mengatasi itu. Sehingga faktor lingkungan ini sebenarnya bisa kemudian diatasi seandainya anak ini memperoleh pendampingan yang tepat. Jadi memang ada banyak faktor yang memungkinkan anak-anak itu terjebak di dalam penggunaan atau penyalahgunaan narkoba, terutama yang narkotika seperti itu. Oke, ini kan Pak Doni menyebutkan keluarga menjadi pendampingan ya, atau pendamping. Nah, masalahnya adalah kalau akhirnya keluarganya tadi ada masalah juga yang terkait narkoba, kan itu menjadi concern kita bersama gitu ya. Nah, peran keluarga ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Kan kita tahu keluarga ini kan menjadi sekolah pertamanya ya untuk anak-anak. Tapi case by case ketika ada sesuatu yang buruk terjadi, mau tidak mau ini akan terbawa juga ke anak-anak, berpengaruh ke anak-anak gitu. Nah, peran keluarga, terutama mungkin ya pola asuh ya, lingkungan juga ya, lingkungan keluarga menjadi faktor lingkungan juga. Ini berperan penting nggak sih Pak kalau kita berbicara peran keluarga dan pola asuh gitu, yang akhirnya ya mau nggak mau akhirnya anak bisa terjerumus ke dalam narkoba gitu. Ya, tentu saja keluarga sangat berperanan, dan pola asuh orang tua juga bisa mempengaruhi anak itu terjebak di dalam kecanduan narkoba atau tidak. Seperti kata Ki Hajar Dewantoro, kan keluarga itu adalah pendidik pertama dan utama, sehingga orang tua lah yang sangat mengenal siapa anak saya itu. Jadi ketika ada gejala-gejala anak sudah mulai agak berbeda, tentu orang tua harus mulai waspada. Nah, pola asuh orang tua biasanya kan tergantung dari orang tua. Kadang orang tua itu banyak kemudian bekerja, apalagi keduanya itu bekerja, lalu kemudian anak kurang perhatian, kurang kasih sayang. Begitu pulang ke rumah tidak pernah disapa. Lalu anak kan mencari persahabatan atau pergaulan di luar, dan sayangnya pada saat pergaulan di luar, orang tuanya juga tidak ngecek. Nah, anak-anak saya ini ikut dalam kelompok-kelompok mana, siapa saja teman-temannya, apakah teman-temannya itu apakah teman-temannya itu terlibat di dalam penggunaan narkoba atau tidak, kan tidak pernah bertanya. Karena situasi pola pengasuh yang lebih katakan liberal, lebih abai, memberikan kebebasan pada anak, seolah orang tua mencari uang untuk kebutuhan anak, dan ketika anak minta uang ya kemudian tinggal dikasih begitu saja. Mereka tidak tahu bahwa ternyata itu dipakai untuk membeli narkoba. Nah, ini pola asuh yang abai, yang tidak peduli pada anak, itu biasanya akan menjadi kontribusi paling besar anak ini terjerat atau terjebak di dalam kecanduan narkoba. Biasanya seperti itu. Tapi orang tua yang sangat demokratis, memperhatikan, lalu kemudian selalu bertanya kondisi anak, bagaimana nak di sekolahmu saat ini, apa yang terjadi, lalu anak itu merasa disapa di rumah. Nah, kenyamanan anak di rumah dan adanya perhatian dan kasih sayang dari orang tua ini umumnya bisa mencegah pelaku ini terjatuh atau masuk di dalam perangkap kelompok-kelompok pengguna narkoba. Jadi memang benar bahwa pola asuh orang tua, kemudian lingkungan keluarga orang tua, dan cara orang tua mendidik anak itu sangat mempengaruhi apakah anak ini
bisa terpapar narkoba atau tidak. Oke. Iya, Pak Doni, itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali faktor anak terjerumus ke dalam narkoba gara-gara lalainya orang tua dalam pola asuh dan juga pengasuhan seperti itu. Tapi mau tidak mau juga kita harus membuka mata kita bahwa ini hal yang dilematis, Pak. Apalagi untuk di kota-kota besar seperti Jakarta gitu ya, di mana bapak ibunya di karier gitu ya, profesional, mau nggak mau harus bekerja. Entah itu yang profesional middle up class atau yang di bawah pun tetap mereka harus menghasilkan nafkah. Sementara di sisi satunya anak tidak ada yang ya mengawasi. Nah ini kan jadi bingung juga sebagai orang tua gitu Pak. Ini bagaimana Bapak melihat ini? Ya memang terutama untuk orang-orang tua di kota besar ya, karena narkoba ini sebenarnya menyasar bukan hanya kalangan atas, tetapi juga kelompok bawah. Jadi ada dua target. Jadi narkoba ini dari sisi bisnis dia menyerang dua-duanya, kelompok kelas atas maupun kelas bawah. Yang kelas atas diserangnya adalah karena mereka punya uang, mereka bisa membeli narkoba ini. Sementara yang kelas bawah, kelompok misalkan ekonomi menengah ke bawah, dari keluarga-keluarga miskin, keluarga-keluarga yang rentan secara ekonomi, mereka juga diperalat untuk menjadi penjual. Sehingga dengan itu mereka memperoleh income masukan. Jadi ini memang situasi yang memang tidak mudah, karena itu sebenarnya narkoba ini sebenarnya kejahatan kemanusiaan ya menurut saya, sama seperti korupsi, karena dia merusak seluruh sendi di masyarakat, di masyarakat yang ekonominya rendah itu menjadi mereka tidak bisa bangkit karena justru malah terlibat di dalam tindak pidana. Yang orang-orang kelas menengah ke atas itu merusak generasi muda, anak-anak mereka, dan ini tentu saja di masa depan kan merugikan bangsa ya. Kan kita tidak tahu ada anak-anak tertentu punya potensi menjadi pemimpin yang baik bagi bangsa ini. Tiba-tiba terkena narkoba lalu mereka kemudian ya meninggal, wafat karena terlalu overdosis dan lain-lain. Sehingga ini memang sesuatu yang dilematis, tetapi saya yakin masalah narkoba ini kan tidak bisa kita selesaikan sendirian. Kita harus menyelesaikan secara bersama-sama. Jadi solusinya menurut saya lebih terintegrasi, komprehensif lah. Mulai dari keluarga sendiri, jadi pemerintah memberikan pendampingan pada keluarga, dan dari keluarga ini diintervensi juga kolaborasi antara sekolah dengan rumah, kemudian di masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian di RT, RW, lingkungan, kemudian kepolisian, ya, lalu kemudian tokoh-tokoh masyarakat, sehingga ketika ada gejala narkoba sedikit yang beredar di lingkungan, itu kemudian sudah bisa terantisipasi dengan baik. Nah, mekanisme ini yang memang harus dikembangkan terus-menerus. Karena memang ya dilematis sekali, orang-orang tua ini, terutama yang menengah ke atas, itu bisa jadi predator gitu ya, menjadi predator orang-orang yang jual narkoba. Dan di banyak sekolah biasanya kan mereka datangnya pasti bukan di sekolah-sekolah yang pinggiran, yang miskin, bukan. Tetapi di sekolah-sekolah elit, sekolah-sekolah bagus yang mereka tahu anak-anaknya itu, siswanya di sekolah itu anak-anak orang kaya, sehingga mereka bisa membeli narkoba. Nah ini yang memang harus menjadi perhatian bagi orang tua dan lingkungan sekolah tentunya, Mas. Oke ya, ini sangat luar biasa ya, kita terbuka ya. Jadi narkoba ini ternyata bukan hanya ngomongin masalah bisnis ya, kesehatan orang yang memakainya, tapi juga masalah kemanusiaan ya. Tadi Pak Doni menyebutkan, karena sangat terstruktur dan semua lapisan pun diserang. Yang lapisan atas sebagai konsumen, lapisan bawah sebagai pengedar gitu. Ya nggak akan selesai ya, karena semua lapisan akhirnya disasar oleh si narkoba ini. Ini sangat menarik sekali, nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi bersama Pak Doni yang sangat menarik ini ya. Ini juga membuka insight kita sebagai orang tua, apalagi yang punya anak-anak kecil dan tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Pak Doni Kusuma A selaku pemerhati pendidikan dan juga founder dari Pendidikan Karakter Education Consulting. Pak Doni, boleh nggak sih dijelaskan terlebih dahulu mungkin kalau kita berbicara tentang anak ya dengan narkoba gitu, ada nggak sih mungkin data gitu ya dari pemerintah, seberapa banyak sih sebenarnya anak-anak di Indonesia yang terjerumus narkoba, mungkin di Indonesia atau bahkan global gitu ya, atau kalaupun tidak based on data, seberapa mengkhawatirkannya sudah yang terjadi kondisi anak-anak yang sudah terjerumus ke dalam narkoba di Indonesia maupun global gitu Pak?
Ya, kalau kita lihat dari data-data yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional (BNN), itu dari tahun 2005 sampai 2021 terjadi peningkatan pesat ya para pengguna narkoba ini. Data terakhir misalkan 2018 dari BNN ada laporan sekitar 2,2 juta pengguna di 13 provinsi, itu 2,2 juta. Kemudian tahun 2019 ada riset BNN, BPS, dan juga BRIN, itu ternyata hanya 1 tahun itu sudah meningkat menjadi 4,5 juta. Itu 2019 hampir 2 kali lipat. Betul. Terus 2021 riset yang terakhir itu meningkat lagi menjadi 4,8 juta. Persisnya 4.827.619. Itu 2021. Nah, yang menarik juga adalah kelompok pemakai, Mas, karena mereka membagi kategori yang memang pemakai dan kemudian pemakai baru. Pemakai baru ini selama 1 tahun. Dari 2019 itu hanya 3,4 juta, lalu kemudian sekarang tahun 2021 itu naik menjadi 3,6 juta. Jadi artinya naiknya sekitar setiap tahun itu hampir 100.000 sampai 200.000. Dan menurut data di internasional, prevalensi kita di antara penduduk yang terkena narkoba itu 0,15%. Dan ini menurut saya sudah sangat mengkhawatirkan. Artinya coba bayangkan, hampir sekitar 5 juta anak Indonesia itu terkena narkoba, Mas. Itu sangat memprihatinkan sekali, artinya mereka pengguna, pemakai, lalu juga ada yang kecanduan dan lain-lain. Jadi data-data ini menunjukkan memang tingkat pemakaian narkoba di tempat kita di Indonesia ini sudah warning, Mas, menurut saya. Karena datanya selalu naik dan sampai tahun terakhir itu tahun 2019 kalau tidak salah, bahkan 2021 ya, kerugian negara atau dari bukti asetnya misalkan itu hampir 1 triliun, 1,3 triliun. Jadi aset yang disita mulai dari narkoba, pil ekstasi dan lain-lain, itu ini yang resmi ya, yang kemudian dilaporkan di BNN dan kemudian ditahan di pengadilan, di kejaksaan itu bisa biaya 1 triliunan lah ya. Jadi itu sebuah bisnis yang sangat luar biasa besarnya ya. Ini yang memang data-data yang bisa kita peroleh, Mas, data-data terbaru tentang situasi narkoba di Indonesia ini. Sangat mengkhawatirkan ya, Pak ya. Ini sangat luar biasa. Oke, Pak Doni, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Subono di Medan, Pak. Dengan Pak Subono di Medan, Sumatera Utara. Silakan Pak Subono, apa yang ditanyakan ke Pak Doni? Iya, begini. Siap. Selamat pagi. Ya, saya Pak Subono dari Medan. Ya, saya kan ini kan punya anak ini. Punya anak laki-laki sama cewek kan gitu. Jadi masalah narkoba ini kan saya sering kasih nasihat mereka supaya jangan sampai kamu tersandung dengan narkoba. Tapi apakah kita bisa setiap saat, kalau di rumah bisa kita lindungi, tapi kalau mereka di luar rumah, ini menjadi pertanyaan saya, Pak. Jadi saya sering kali mengedukasikan supaya mereka itu jauh dari narkoba. Tapi mudah-mudahan sampai saat ini mudah-mudahan mereka jauh dari narkoba. Amin. Tapi ya saya saran nih Pak, kalau bisa habiskanlah narkoba di wilayah Republik ini. Amin. Ya Pak, masalahnya kan masa depan bangsa ini kan di tangan-tangan yang akan anak-anak muda zaman sekarang. Betul. Ya kalau bisa sampai akar-akarnya Pak, jangan ada lagi beredar sedikit pun narkoba di wilayah Republik Indonesia ini. Nah, itu aja Pak saran saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Subono yang ada di Medan, Sumatera Utara. Ini concernnya seorang orang tua, seorang bapak ya, seorang papa, seorang ayah yang punya anak cewek dan cowok nih, Pak Doni. Sarannya mungkin bisa disampaikan ya melalui program ini lewat Pak Doni dan juga ke pemerintah. Babat tuntas, babat habis narkoba. Nah gimana nih Pak Doni, ini masukan perwakilan dari orang tua di Indonesia nih Pak. Memang untuk narkoba ini kan ada 2 cara ya, dari internal dan eksternal ya. Kalau eksternal itu kan kita mempergunakan prosedur regulasi, kebijakan, lalu penindakan. Maka ini BNN ini harus kerja keras dengan kepolisian untuk
menghentikan bandar-bandar internasional karena ini kan berupa sindikat ya. Betul. Sedangkan kita yang orang tua ini kan seringkali kan ada di luar ya, di luar jangkauan. Nggak mungkin lah orang tua menghentikan bandar-bandar itu, tidak mungkin. Maka yang kita lakukan sebagai orang tua adalah tetap membangun komunikasi yang baik dengan anak dan mulai melihat atau mengenali gejala-gejala ketika seorang anak itu terindikasi narkoba. Nah, ini penting sekali bagi orang tua. Misalkan orang tua perlu mengetahui ketika ada pola tidur, perubahan pola tidur, pola makan, kemudian anak mulai kelihatan matanya kok sering mata merah, betah melek itu ya, artinya dia suka melek, lalu pupil matanya mengecil. Kemudian biasanya itu juga anak mulai ya berat badannya turun karena dia banyak mengkonsumsi narkoba, bahkan merasa lelah atau di satu sisi tiba-tiba kok sangat semangat sekali gitu. Biasanya dia lemah, kemudian sangat semangat. Itu juga bisa menjadi gejala karena dia mengkonsumsi lalu punya tenaga yang lebih. Kemudian yang menarik juga ada beberapa indikasi penampilan-penampilan dia nggak peduli pada penampilannya. Jadi lebih kumuh, kemudian hal yang dulu dia sukai kemudian tidak, kemudian dia lakukan lagi. Lalu kemudian ada beberapa gejala psikis, misalnya kalau sudah tahap parah, tiba-tiba anak itu kejang-kejang. Tetapi dia tidak pernah memiliki riwayat epilepsi, misalkan seperti itu. Nah mungkin yang terbaik Pak Sugiono menurut saya, tetap bangunlah komunikasi dengan anak. Ya kalau itu ada di kampus, anak Bapak sudah dewasa di kampus, mungkin bagus juga menanyakan program-program narkoba, anti narkoba di kampus itu seperti apa. Seperti di kampus saya misalkan selalu ada program edukasi dari kampus, bahkan kadang-kadang ada dalam waktu tertentu cek acak random tentang penggunaan narkoba di kampus. Itu juga ada, maka perlu kita juga bertanya pada anak, adakah program-program untuk mengatasi narkoba di kampus. Karena memang tidak mudah ya, kalau kita lihat data tadi itu 5 juta anak Indonesia Pak yang saat ini menjadi pengguna narkoba ya, bukan pecandu berat tetapi mereka pengguna. Bahkan yang 1 tahun terakhir itu sekitar 3,6 juta anak, artinya kan 1,4 itu yang istilahnya orang-orang lama yang selalu menggunakan, yang memang proses rehabilitasi dan lain-lain. Jadi lebih baik terbuka Pak, komunikatif dengan anak, beri anak kebebasan yang bertanggung jawab, supaya anak juga mengingat bahwa masa depannya itu ada di tangan mereka. Memang Bapak sudah menjadi orang yang menasihati ya, tetapi menasihati saja kan tidak cukup. Kalau kita pahami gejala-gejalanya, indikasi perubahan dalam diri anak, jangan sampai nanti terlambat Pak. Kita kira-kira seperti semoga, itu ya Mas Mat ya. Ya semoga bisa terjawab ya Pak Sugiono ya, dan tetap berkomunikasi dengan anak. Oke Pak Doni, ini sebelum lanjut ada DM lagi nih Pak. Ini banyak yang mau bertanya sama Pak Doni nih kayaknya pagi ini ya. Kita buka DM dulu ya Pak ya. Ini dari siapa? Sebentar saya bacakan nih Pak. Dari Ibu Riani ya. Pak, anak saya SMP suka jalan sama teman-temannya yang merokok. Oke, saya takut anak saya jadi ikutan merokok dan terjerumus ke yang enggak-enggak. Saya harus gimana ya? Saya larang atau gimana nih? Terus cara ngomongnya gimana? Terima kasih. Nah, SMP ini kadang-kadang agak rebel juga Pak. Anak-anak kan udah cari jati diri juga dan lain sebagainya. Nah, gimana nih Pak? Ya, memang anak-anak yang secara psikologis di SMP ini kan pancaroba ya. Dia sudah lepas dari masa kanak-kanak SD, tetapi juga belum dewasa di SMA, dan biasanya itu tekanan kelompok sangat besar. Jadi untuk anak-anak SMP, saya masih ingat pengalaman saya waktu di SMP, itu juga saya waktu itu nggak suka tawuran, tetapi kan di SMP tawuran kita jadi ikut tawuran. Itu seperti itu situasinya ya, saya bisa membayangkan. Maka mungkin baik juga kalau misalkan terkait dengan anak merokok, karena ini merokok ini gejala awal ya, karena narkoba itu bisa yang memakai dihisap ya, pakai ganja, sabu-sabu dan lain-lain. Sehingga itu perlu kemudian dikawal, diingatkan terus-menerus Ibu supaya anak itu ingat. Jangan sampai mereka itu terjerumus dengan teman-temannya. Bahwa teman-temannya merokok itu ya bisa jadi dia nggak bisa melarang teman-temannya, nanti malah dibully sendiri ya kalau kamu jangan merokok seperti itu. Tetapi menjaga anak supaya tidak jatuh di dalam kecanduan untuk merokok, karena merokok itu juga ada candunya ya. Saya sebagai orang yang pernah merokok juga merasa seperti itu. Tetapi sampai sekarang akhirnya ya puji Tuhan bisa lolos ya, lepas, karena memang ada kesungguhan dan keseriusan. Tetapi lebih baik kita mencegah Ibu. Jadi lebih baik anak Ibu dipantau terus-menerus bagaimana pergaulannya, dan jujurlah pada anak, menyampaikan concern, keprihatinan. Orang tua yang mencintai anak itu kan bisa ngomong secara hati ke hati, dan biasanya kalau anak itu kita sentuh dengan dialog dari hati ke hati, seperti kita ini ya bincang sehati, ini akhirnya
berbunyi ya, karena suaranya dari hati ke hati. Orang tua tidak curiga, tidak perlu memaksa, seolah-olah memberikan batas-batas rambu-rambu pada anak, tapi ajari anak untuk berpikir lebih dewasa, merdeka, tetapi bertanggung jawab. Dan tunjukkan risiko-risikonya seperti apa seandainya kita jatuh dalam merokok, termasuk kesehatan-kesehatan kita dan lain-lain itu ya. Tetapi masalah merokok ini kan juga sulit ya, karena banyak orang kemudian berargumentasi itu ada orang yang merokok juga usianya sampai tua juga seperti itu ya. Akhirnya nanti lama-lama Tuhan kan bukan seperti itu. Kan dengan rasional kita diberi akal budi oleh Tuhan, bahwa di situ ada banyak zat beracun, bahkan orang yang merokok pasif pun juga bisa terkena. Nah anak itu bisa jadi dia nggak ngerokok, tetapi nanti begitu dicek paru-parunya juga mulai rusak karena dia banyak menghirup asap rokok. Nah mungkin juga dari sisi cek kesehatan perlu juga dijaga anak ibu itu supaya apa? Supaya bisa kemudian kita tahu bahwa ternyata perokok pasif pun malah lebih parah karena dia menghirup asap rokok dari teman-temannya. Dan itu juga lebih berbahaya juga. Dia tidak merokok tetapi malah menjadi korban dari sisi kesehatannya. Nah ini juga perlu disadarkan pada anak-anak kita. Oke ya. Seperti itu Mas kira-kira ya. Oke. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan Bu Riani ya yang ada di rumah, dan semoga Ananda tetap ya baik-baik saja dan tidak terjerumus ke yang enggak gitu ya. Karena ternyata menjadi orang tua itu kompleks banget ya Pak Doni ya. Tanggung jawabnya itu job desk-nya melebihi job desk kalau kita kerja kantoran mungkin ya gitu, atau kerjanya pejabat itu banyak banget kerjanya. Ini kayaknya nggak cukup satu episode ngobrol sama Pak Doni ya seputar anak dan narkoba gitu ya. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir Pak, masih ngomongin tentang pelindungan anak dari bahaya narkoba. Oke pemirsa, 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih bersama dengan Bapak Doni Kusuma A, pemerhati pendidikan sekaligus founder dari Pendidikan Karakter Education Consulting. Pak Doni, ini sebenarnya banyak banget ya yang masih harus dipertanyakan gitu ya seputar tema kita hari ini, tapi ya memang waktu juga ya. Tapi ini kita mau coba bahas yang penting-penting banget nih Pak Doni. Untuk anak-anak yang broken home atau yang ada di jalanan, itu kan challenge-nya besar sekali, dan kans mereka untuk masuk dalam dunia narkoba pasti lebih besar dong Pak. Apa yang menjadi tanggapan Pak Doni melihat anak-anak yang dari broken home yang mungkin tidak punya backup dari support sistem keluarga ataupun yang ada di jalanan nih Pak? Ya, untuk anak-anak yang broken home yang tidak memiliki support system dari keluarga, tentu kalau dia itu ada di sekolah, sekolah bisa menyelamatkan. Karena banyak kasus anak-anak yang broken home karena didampingi di satuan pendidikan, terutama anak yang SMA ya kan, di SMA sudah ada bimbingan konseling. Sementara di SMP juga ada bimbingan konseling, mungkin yang anak SD ini yang tidak ada, tetapi itu di wali kelasnya. Nah, maka sebenarnya jaring pengaman pertama anak broken home yang masih bersekolah itu ada di sekolah, sehingga harus ada kolaborasi yang kuat antara sekolah itu dengan keluarga. Memang kadang-kadang dari sekolah sulit untuk diharapkan kolaborasi dengan orang tuanya, tetapi paling tidak sekolah itu bisa menjadi jaring penyelamat bagi anak-anak yang broken home agar mereka tidak masuk di dalam penyalahgunaan narkoba. Tetapi yang kemudian menjadi persoalan adalah anak-anak yang broken home yang tidak ada di sekolah tetapi mereka terlempar di jalanan. Nah itu. Jadi mereka di dalam kelompok-kelompok anak jalanan, kelompok-kelompok anak yang mungkin masuk dalam kelompok-kelompok yang tidak jelas identitas sosial dan identitas individualnya, maka yang seperti ini sekolah tentu saja tidak bisa intervensi. Yang bisa intervensi adalah pemerintah. Jadi dinas kesehatan, dinas sosial, pemerintah daerah, kemudian dinas pendidikan daerah itu juga bisa terlibat. Maka butuh keseriusan dan kesungguhan pemerintah untuk kemudian membuat rencana aksi ya terhadap anak-anak yang tidak terdampingi seperti ini. Karena sebenarnya pemerintah kan sudah membuat program untuk hal ini Mas. Jadi di dalam Inpres nomor 2 tahun 2020 itu tentang rencana aksi nasional pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ini mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat rencana aksi nasional, termasuk mengatasi itu tadi Mas, mengatasi bagaimana anak-anak yang jalanan yang tidak terlindungi di sekolah lalu tidak terdata tetapi mereka dari keluarga broken home dan itu bisa sangat potensial. Maka kolaborasi antara BNN dan lain-lain lembaga-lembaga pemerintah yang terkait itu sangat penting sekali. Kalau tidak ada jaring seperti itu ya tidak akan terselamatkan Mas. Anaknya akan menjadi predator, entah menjadi penjualnya ya atau kemudian dia sendiri terlibat di dalam tindak pidana ya penyalahgunaan untuk jadi penjual atau bandar narkoba.
Oke. Yang menarik adalah tadi Pak Doni juga sudah menyebutkan ada program pemerintah. Nah, harapan kita adalah anak ini bisa terbebas keluar dari jaring narkoba gitu. Nah, apakah memang anak-anak dengan yang sudah masuk jaring narkoba ini bisa diselamatkan kembali ke track yang benar, sementara kembali ke lingkungan sosial lagi tantangannya masih ada di situ, Pak? Itu gimana tuh Pak Doni? Ya, dari banyak pengalaman, kalau anak itu sudah terjerat, lalu kemudian diintervensi melalui proses rehabilitasi yang dilaksanakan dengan serius, itu akan bisa kembali, Mas. Tetapi tergantung tahap akutnya ya, tergantung tahap kronisnya itu. Karena kalau sangat kronis, dia harus dalam rehabilitasi itu menjalani program yang disebut detoksifikasi untuk menghilangkan unsur-unsur zat narkoba di dalam tubuhnya, dan ini bisa sangat menyakitkan, bisa sakau anak itu ya. Lalu kemudian mulai proses pendampingan, pengetahuan, lalu diberikan keterampilan-keterampilan yang positif, baru setelah itu diantar kembali ke masyarakat. Itu proses rehabilitasi. Tetapi memang pada prinsipnya gejala narkoba atau mereka yang sudah kecanduan itu bisa dibebaskan, bisa disembuhkan dengan pendampingan yang serius. Dan sudah banyak anak-anak yang bisa kita bebaskan, tetapi ya banyak juga yang masih mengalami kesulitan untuk menjalani proses rehabilitasi kalau mereka sudah masuk di dalam kelompok seperti ini, apalagi yang akut kronis ya. Gitu. Membangun ikatan emosional dengan anak juga menjadi penting ya Pak ya? Oh, itu sangat penting sekali, terutama orang tua ya. Orang tua itu adalah pembangun ikatan yang pertama, karena kalau anak merasa diperhatikan, ada ikatan emosional dengan orang tua, itu akan sangat membantu anak untuk merasa percaya diri, merasa berharga, merasa dibutuhkan, dan akhirnya harga dirinya tinggi. Dia akan memaknai nilai bahwa diri saya itu bernilai, berharga, sehingga tidak bisa saya hancurkan begitu saja dengan narkoba. Lalu yang kedua, ikatan emosional apa ya, dengan Bapak Ibu guru di satuan pendidikan. Maka saya mengharapkan Bapak Ibu guru itu sungguh peduli juga kepada anak-anak, karena dalam banyak kasus saya melihat pendidikan ini juga menjadi jejaring pengaman ya, pengaman untuk anak-anak itu terlibat dalam narkoba. Jadi untuk mengamankan anak-anak itu Bapak Ibu guru perlu memiliki pengetahuan, keterampilan yang baik, yang memang harus ada program-program tertentu dari sekolah. Beberapa sekolah sudah melaksanakannya, bekerja sama dengan BNN, dengan kepolisian dan lain-lain untuk edukasi-edukasi seperti ini, Mas. Jadi memang sangat penting ikatan emosional ini. Ya, semua stakeholder ya, semua pemangku kepentingan harus saling bersinergi ya untuk keselamatan anak-anak kita. Terima kasih Pak Doni Kusuma, pemerhati pendidikan dan founder Pendidikan Karakter Education Consulting. Masih banyak sebenarnya harus kita bahas, tapi waktu juga membatasi kita. Terima kasih Pak Doni atas sharingnya. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Selamat siang. Selamat siang. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita, semoga bermanfaat. Saya Radha Madya pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.